Kami nanti akan kembali menuju ke Anda melihat apa perkembangan terkini dari Cianjur, tapi kita harus menuju terlebih dahulu ke BNPB pemirsa, apa informasi ataupun perkembangan terbaru yang berhasil di BNPB berikut ini. Kegiatan seperti ini, ya, konferensi pers untuk menyampaikan perkembangan penanganan harian, apakah yang ditemukan bertambah, kegiatan hari itu seperti apa, itu akan disampaikan setiap hari pada pukul 17.00. Semuanya komandonya dari posko penanganan darurat. Kemudian setiap pukul 19.00 setiap hari akan dilaksanakan rapat evaluasi dari semua unsur kegiatan, ya. Jadi tidak ada lagi nanti semuanya bergerak tanpa komando. Diharapkan semuanya melakukan kegiatan dalam penanganan pengungsi ini betul-betul seirama dan semuanya tidak sendiri-sendiri. Termasuk dalam bantuan kepada masyarakat, baik yang datang dari pemerintah pusat, kementerian lembaga, unsur swasta, ya, yang banyak yang membantu, semuanya akan dipusatkan di posko pendataannya. Nanti pendistribusian bantuan-bantuan itu akan diatur oleh posko. Di posko ada yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan, ada yang bertanggung jawab di bidang logistik dan pendistribusian, dan ada yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan harian. Semuanya dijabat oleh para pejabat eselon 1 supaya kegiatan ini bisa sinergi dan sungguh-sungguh. Kemudian para pengungsi hari ini rata-rata sudah mendapat fasilitas yang lebih baik daripada tadi malam. Tentu saja tenda-tenda yang lebih besar, yang representatif ini sudah didirikan, baik dari pemerintah daerah, baik dari TNI, Polri, Kementerian Sosial, BPBD, BNPB, dan tenda-tenda bantuan lain. Diharapkan tidak ada lagi yang menggunakan tenda seadanya. Nanti Ibu Wikorita akan menjelaskan situasi terkait iklim. Ini iklim hujan, jadi kita khawatir kalau tidak tempatnya representatif, misalnya tidur di tenda pun diharapkan tendanya yang aman begitu, sehingga kalau berhujan ini bisa berlindung di balik hujan itu. Kemudian logistik, kami juga sudah distribusikan, dapur-dapur umum ini sudah beroperasi. Logistik per hari ini cukup banyak, ya, jadi di tenda-tenda itu bisa semuanya terlayani. Kalau masih ada yang kurang sempurna, masih ada yang belum terlayani, ini sehari demi hari, lambat laun ini tentu saja berusaha kami perbaiki. Kemudian rumah sakit yang ada, Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Rumah Sakit Sayange, ini dua-duanya sudah beroperasi, bahkan menambah tenda-tenda di depan rumah sakit. Kekurangan-kekurangan tenda ini ditambah terus. Kemudian tenaga medis ini juga dari Kementerian Kesehatan juga sudah dibantu, khususnya terkait dengan dokter-dokter bedah ahli tulang. Dan yang berat, untuk tidak menambah beban Kabupaten Cianjur, sebagian juga sudah dirujuk ke rumah sakit di luar Kabupaten Cianjur. Kami informasikan bahwa kemarin 100 pasien juga sudah dikirim ke rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung. Kemudian dalam tanggap darurat ini, rekan-rekan media sekalian, kita sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat akan didampingi, dilayani, tidak akan menderita secara sendirian. Tadi ada kunjungan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan kepada masyarakat. Rata-rata masyarakat ini memikirkan rumahnya. Banyak rumah tadi yang rusak berat itu hancur, ya. Ini ada 6.570 sudah kita jelaskan kepada masyarakat. Makanya tanggap darurat ini bisa cepat selesai gitu.
Mudah-mudahan 7 hari sudah clear, sudah tidak ada lagi yang harus dicari, sehingga nanti masyarakat ini bisa tidak tinggal lagi di tenda. Ya. Ada 2 skema. Yang pertama, bisa juga dibangun rumah hunian sementara. Nah, hunian sementara ini belajar dari pengalaman bencana-bencana sebelumnya, ini bisa dibangun berdasarkan dana bantuan-bantuan non pemerintah atau juga dari pemerintah, nanti sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang skema kedua adalah masyarakat terdampak ini juga diberikan dana tunggu hunian. Misalnya satu keluarga ini punya keluarga yang mau menampung, atau tetangganya, atau orang tuanya, atau sanak saudaranya, ini bisa, ya. Jadi bisa untuk sementara ditampung oleh keluarganya, dan dari pemerintah ini akan membantu dana bulanan untuk sewanya itu, namanya dana tunggu hunian. Sampai kapan? Sampai rumahnya sendiri itu selesai dibangun oleh pemerintah. Nah, kami tadi sudah koordinasi dengan Bupati, ya, Pak Bupati akan melaksanakan pendataan secara cepat, gitu, sehingga setelah tanggap darurat mulailah kita membangun rumah-rumah masyarakat yang rusak berat itu, supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka sudah kembali ke rumah yang baru. Itu semuanya dibangun oleh pemerintah. Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan yang rusak berat dibantu 50 juta, yang rusak sedang dibantu 25 juta, dan yang rusak ringan 10 juta. Ini rumahnya kalau 50 juta misalnya yang punya rumah masih punya tabungan, ya silahkan ditambahkan di situ. Sanak saudaranya ingin membantu semen, membantu keramik, bisa juga ditambahkan di situ. Artinya, dan masyarakat yang sama sekali miskin, ini tentu saja di samping 50 juta juga biasanya nanti dari lembaga-lembaga swadaya, dari perorangan, dari pribadi. Indonesia ini terkenal dengan dermawan, ya, apalagi dalam bencana ini semuanya ingin membantu. Ini pun segera bisa membantu, sehingga meskipun dari pemerintah pusat hanya 50 juta, tetapi rumah yang nanti dibangun itu sudah layak untuk dipakai dan bisa untuk melanjutkan hidup pasca gempa. Itu rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan. Sila saya kembalikan untuk sementara kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BNPB. Rekan-rekan media, pertanyaannya kita hold dulu, kita selesaikan dulu. Ibu Kepala BNPB dan Pak Nelwan menyampaikan informasi yang perlu kita elaborasi dan kita diskusikan nanti pada sesi tanya jawab terbatas di akhir press ini. Ibu Kepala BNPB, waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Yang terhormat Bapak Kepala BNPB, Bapak Moderator, Pak Dr. Abdul Muhari, dan Pak Nelwana yang mewakili Bapak Menko PMK. Perlu kami sampaikan perkembangan kondisi kegempaan saat ini semakin melemah. Meskipun pada data yang termonitor pukul 17.00, gempa susulannya sudah terjadi 145 kali, namun tidak perlu dicemaskan karena gempa-gempa susulan itu sebagian besar tidak dirasakan. Yang bisa mencatat adalah alam. Ada beberapa yang dirasakan. Nah, ini yang tercatat yang paling besar, gempa susulannya magnitudo 4,2. Dan yang paling kecil 1,2. Nah, sehingga BMKG memperhitungkan kurang lebih 4 hari lagi insya Allah gempa-gempa tersebut sudah makin berkurang, insya Allah berhenti lah, ya, insya Allah doa kita demikian dari hasil tren perhitungan. Nah, kemudian juga perlu disampaikan, saat ini kita memasuki musim hujan
di Jawa Barat ini diperkirakan puncaknya di bulan Desember. Kita sebentar lagi masuk bulan Desember, dan Jawa Barat ini relatif tidak memiliki musim kemarau, jadi hujan terus, sehingga perlu disiapkan, diwaspadai adanya potensi bencana ikutan seperti longsor. Dan yang cukup penting untuk diwaspadai adalah material-material rontokan lereng-lereng akibat gempa, banyak titik longsor. Material-material tersebut dapat membendung lembah sungai di lereng atas, dan apabila hujan turun terus-menerus, akhirnya bendung air hujan itu bisa air yang terbendung itu mendesak onggokan tanah longsor tadi, akhirnya jebol sebagai banjir bandang. Sehingga yang perlu dijaga adalah upaya untuk, insya Allah ini dari PUPR ya biasanya, membersihkan onggokan-onggokan yang ada di atas. Hal tersebut juga terjadi saat peristiwa gempa di Palu dan juga gempa di Sumatera Barat, di Pasaman, dan di beberapa wilayah lainnya. Jadi langkah yang mendesak itu adalah